Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nugroho. Saya dari kelas Hukum Internasional B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum kelautan internasional. Pengertian hukum laut. Hukum laut adalah hukum yang mengatur laut sebagai objek yang diatur dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara, termasuk negara yang tidak berbatasan dengan laut secara fisik atau yang disebut landlocked countries, guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkadang di dalamnya bagi umat manusia, sebagaimana yang tercantum dalam UNCLOS tahun 1982 beserta konvensi-konvensi internasional yang terkait langsung di dalamnya. Ketentuan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958. Dalam konvensi ini, yang diatur hanyalah hak lintas dalam melalui laut teritorial dan perairan pedalaman yang terbentuk karena penarikan garis pangkal lurus. Di bawah konvensi tersebut, dalam pasal 2 menyatakan bahwa laut lepas yang terbuka untuk semua bangsa, tidak ada negara yang dapat secara sah dimaksudkan untuk tunduk pada setiap bagian dari kelautan mereka. Konvensi Jenewa tahun 1958 yang menetapkan tentang laut lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial menurut UNCLOS 3 yang menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan, kecuali perbedaan-perbedaan tersebut pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Konvensi Jenewa tentang laut lepas dan UNCLOS 3 dalam kaitan dengan hak-hak kebebasan di laut lepas. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Bab 2 Pasal 2, zona ekonomi eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Aturan zona ekonomi eksklusif mulai dibahas jadi hukum yang disepakati antar negara setelah Kenya mengajukan batas laut pemanfaatan sumber daya pada ASEAN Africa Legal Constitutive Committee pada Januari 1971 dan pada Seabed Committee PBB pada tahun berikutnya. Landasan kontinen. Sesuai dengan peraturan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 82, ada beberapa definisi batasan landasan kontinen. Setidaknya tiga batasan berikut. 1. Landasan kontinen secara keseluruhan. Landasan kontinen yang termasuk adalah dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya, serta seluruh di bawah permukaan laut, termasuk juga kelanjutan alamiah wilayah laut pada dataran negara tersebut. 2. Batas terdalam landasan kontinen. Pada batasan bagian terdalam dari landasan kontinen adalah di luar laut teritorial. Dalam sebuah negara, laut teritorial sendiri meliputi batas laut yang ditarik dari garis dasar yang jaraknya 12 mil atau 19,3 km ke arah luar laut lepas. Dan yang terakhir ada batas terluar landasan kontinen. Batas terluar dari landasan kontinen ditetapkan dari 3 macam kriteria. Pertama adalah kriteria horizontal yang merupakan jari dari garis pangkal. Kedua adalah sesuai dengan kriteria vertikal, di mana kedalaman laut 2,50 meter. Selanjutnya, laut pedalaman. Laut pedalaman yaitu bagian laut yang terlentang pada sisi darat dari garis penutup, ada sisi laut dari garis air rendah. Perairan pedalaman atau yang disebut inland waters terdiri atas laut pedalaman, internal sea, dan perairan darat, inland waters. Perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif,
dan landasan kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, maupun daerah dasar laut dan tanah di bawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar. Kewenangan negara dalam yurisdiksi wilayah kelautan. Ada pengelolaan sumber daya alam di laut yaitu seperti eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Yang kedua ada pengaturan administratif. Yang ketiga ada pengaturan tata ruang. Yang keempat ada ikut serta dalam memelihara keamanan di laut. Dan yang terakhir ada ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Sekian dari kami untuk mempresentasikan mengenai hukum kelautan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.